selamat datang di video RBL Fisika kelompok 9 TPB 3 yang kali ini akan membahas pembuatan pembangkit listrik sederhana sebagai penerapan konsep induksi elektromagnetik pada hukum Faraday dan Lenz dengan memperhatikan jenis material kawat dan jumlah lilitan pada kumparan. Adapun anggota kelompok 9 terdiri dari Tania Dwi Ayosari dari program studi Sains Data, Tina Sianindika Putri dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan, saya Roni Silaban dari program studi Fisika, Salsabila Putri Maharani dari program studi Sains Data, dan terakhir Sariful Amar Pawong dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Oke, selanjutnya, apa sih yang bakal kita bahas pada presentasi kali ini? Yang bakal kita bahas itu adalah apa itu hukum Faraday dan hukum Lenz. Yang kedua, penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, cara pembuatan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, kesimpulan. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa itu hukum Faraday dan hukum Lenz? Hukum Faraday dan Lenz merupakan dua prinsip fundamental dalam elektromagnetisme yang menjelaskan interaksi antara medan magnet dan arus listrik. Hukum Faraday yang ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1831 menyatakan bahwa perubahan fluks magnetik melalui suatu kumparan akan menginduksi gaya gerak listrik atau GGL dalam kumparan tersebut. Ini merupakan penemuan penting yang menunjukkan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik, yang menjadi dasar bagi pembangkit listrik dan transformator. Sementara itu, hukum Lenz yang dirumuskan oleh Henry Lenz pada tahun 1834 memberikan arah dari arah induksi yang dihasilkan. Hukum ini menyatakan bahwa arus induksi akan menghasilkan medan magnet yang menentang perubahan fluks yang menyebabkannya. Dengan kata lain, arus induksi bekerja sedemikian rupa untuk menentang penyebabnya, yang merupakan manifestasi dari hukum konservasi energi. Rumus hukum Faraday dapat dilihat sebagai berikut dengan keterangan E sama dengan tegangan induksi, N sama dengan jumlah lilitan atau putaran, delta flux sama dengan perubahan flux magnetik, dan delta T sebagai perubahan waktu. Rumus hukum Lenz dapat dilihat sebagai berikut dengan keterangan E GGL induksi, N jumlah putaran pada coil, A delta B perubahan flux magnetik, dan AT perubahan waktu. Kemudian, penerapan kedua hukum yang sudah dibahas tadi diantaranya ada generator listrik, motor listrik, kompor induksi, dan transformator. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan kali ini yaitu yang pertama, botol aqua, yang kedua, magnet, yang ketiga, kabel tembaga, yang keempat, lampu, dan yang kelima yaitu kawat panjang. Pada alat ini dililitkan kawat tembaga sebanyak 300 lilitan. Jumlah lilitan pada kumparan mempengaruhi induksi elektromagnetik karena setiap lilitan kawat yang terdapat dalam medan magnet berkontribusi terhadap total tegangan yang diinduksikan. Ketika fluks magnetik berubah melalui kumparan, setiap lilitan memiliki tegangan induksi yang dihasilkan. Jadi, jika ada lebih banyak lilitan, akan ada lebih banyak tegangan individu yang dihasilkan oleh setiap lilitan, yang ketika dijumlahkan, menghasilkan tegangan total yang lebih besar. Jenis material kawat yang digunakan harus memiliki konduktivitas yang baik guna untuk memaksimalkan induksi elektromagnetik. Adapun kekurangan dan kelebihan alat yang kita buat kali ini adalah kelebihannya, yang pertama, sumber energi ramah lingkungan, yang kedua, kemandirian dari jaringan listrik, dan yang ketiga, umur panjang dengan perawatan rendah. Kekurangan, yang pertama, pengeluaran dana awal, yang kedua, keterbatasan output daya, dan yang ketiga, masih dalam tahap pengembangan karena masih belum cukup efisien. Kesimpulannya adalah, secara umum, hukum Faraday menjelaskan bahwa perubahan fluks magnetik melalui suatu rangkaian tertutup akan menginduksi gaya gerak listrik atau GGL.
sedangkan hukum Lenz memberikan arah dari arah induksi yang dihasilkan. Kedua hukum ini sangat penting dalam teknologi elektromagnetik modern.